klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Debata hidup. Iya teman, Datu Pangabang seorang tabib Batak yang mulai populer. Dia sangat ulet melakukan penelitian bahan obat untuk berbagai penyakit yang ditemukannya. Hutan dijelajah, beragam tanaman, akar kayu, dan kulitnya dikumpulkan. Hasil racikannya kemudian disebut tambar, disimpan dalam wadah sederhana. Dari beragam dedaunan dan buah, serta saripati akar-akaran, kemudian diracik menjadi bahan dasar obat cair yang disebut taor, disimpan dalam wadah bambu dan periuk tanah. Sebagai tabib pemula, tentu saja dia masih tetap melakukan evaluasi dari setiap penemuannya untuk mendapatkan bahan yang lebih ampuh mengobati penyakit tertentu. Rumintang. Ya, Rumintang adalah seorang gadis beranjak dewasa yang mulai aktif melakukan penataan sisi rumah. Dia adalah putri Datu Pangabang. Dia sering kena dampratan bapaknya karena sering mengasingkan ragam bahan obat yang terletak sembarangan di ruangan rumah. Ketika Rumintang menata lebih rapi di lain tempat, Datu Pangabang kebingungan. Dia menyangka bahan itu dibuang anaknya karena dianggap sampah. Ya, suatu ketika teman, Datu Pangabang benar-benar kecewa dan marah kepada Rumintang. Rumintang melakukan pembersihan para-para dan taleti rumah Batak, tempat mereka tinggal. Dia menemukan bungkusan daun pisang berisi benda seperti kotoran coklat kehitaman. Dia menyangka itu adalah sambal yang lupa dimakan dan tentu saja sudah basi. Dia membuangnya. Sama sekali dia tidak menduga benda itu adalah tambar, hasil racikan ayahnya yang terbaru, obat penyakit sampu-sampu. Kemarahan ayahnya beralasan karena bahan obat itu dicarinya berbulan-bulan dari hutan yang sangat sulit menjangkaunya. Mengatasi keraguan Rumintang selanjutnya, Datu Pangabang membentuk wadah dari bambu. Ke dalam rongga bambu itu, bahan racikan obat itu dimasukkan. Lalu kedua ujungnya ditutup dengan kulit pisang yang diikat. Tentu Rumintang sudah mengerti. Lebih lanjut teman, Toga Pangalapan adalah seorang laki-laki cerdas dan lincah. Dia adalah adik Rumintang yang berusia 8 tahun. Ia kurang peduli pengaturan seisi rumah, apalagi ketabiban ayahnya. Dia lebih gemar mengembala kerbau sambil bermain dengan teman sebayanya di sawah dan ladang. Suatu ketika teman, ayahnya berteriak dari sawah memanggil Togap yang asik bermain di pengembalaannya. Tidak jauh dari ayahnya bekerja. Dia meminta agar Togap sudi mencarikan sepotong bambu untuk digunakan saluran air di pematang sawah. Tanpa tanya apa dan di mana, Togap langsung berlari menuju perkampungan mencarikan bambu. Togap kewalahan. Ia tidak mampu karena cukup berat. Akhirnya bambu itu tumbang. Namun bambu yang tumbang tidak ditemukan. Lalu teman dia teringat, di samping hombung di rumahnya ada terletak potongan bambu. Dia langsung menuju rumah dan memeriksa bambu itu. Ternyata isinya bumbu masakan yang sudah lama tidak dimakan. Begitu pikirnya. Dan tanpa pikir panjang, berlari ke sawah memberikan hasil pekerjaannya itu kepada ayahnya. Harapannya mendapat pujian karena kerjanya cepat, ternyata sebaliknya. Ia malah mendapat dampratan. Ya teman, Datu Pangabang mengenal bambu itu tempat penyimpanan tambar hasil olahannya. Bukan main kesalnya dia. Datu Sontang Banua.
adalah tabib tersohor di negeri di mana Datu Pangabang berada. Dari tabib tua ini pula, dia banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Kunjungannya ke sana dalam rangka menyempurnakan tenaga dalamnya yang belum sempurna dan masih jauh di bawah Datu Sontang Banua. Dia mencurahkan segala kekesalan di hatinya akibat ulah kedua anaknya. Datu Sontang Banua tertawa terbahak-bahak. Tabib setengah baya itu kesal karena ia ditertawakan. Mengingat yang mentertawakan itu sudah dianggap sebagai gurunya, maka dia diam saja, berusaha tidak memperlihatkan kejengkelannya. Lebih lanjut teman, Tambar dan Taor adalah pagar kehidupan. Begitu, Datu Sontang Banua memberi keterangan. Kesehatan adalah keutamaan tubuh. Tubuh perlu dipagari dengan ketersediaan obat. Sebagaimana pentingnya kita menjaga kehidupan, sebegitu pentingnya juga kita menjaga bahan obat. Keduanya harus dipelihara dengan seimbang. Datu Sontang Banua mengajak rekannya naik ke rumah. Dia menunjukkan susunan benda dapat menyimpan bahan obat yang dibuatnya. Ada sekitar 20 benda berukir yang terbuat dari kayu. Dengan bentuk berukir itu, kesannya menjadi hiasan. Sehingga seisi rumah tidak mengusiknya. Amanlah bahan obat yang ada di dalamnya teman. Patung mini itu disebutnya Debata Hidup. Akan tetapi Datu Pangabang menolak pemberian nama itu karena Debata Hidup adalah dewa pengobatan. Benar, kata Datu Sontang Banua, Debata Hidup adalah dewa obat dan bukan obat, tapi di tangannya ada obat. Dia adalah sumber pengetahuan pengobatan. Pengobatan adalah menghidupi, memberi hidup dari ancaman kematian karena penyakit. Datu Pangabang kemudian menempa 10 wadah penyimpanan bahan obat racikannya. Kepada anak-anaknya disebut itu Debata Hidup. Tanpa bertanya panjang lebar, mereka mengiyakan dan tidak pernah lagi terjadi gangguan terhadap bahan obat racikan sang tabib. Iya, ada orang dulu hingga sekarang memplesetkan pengertian Debata Hidup, menuliskan dalam buku-buku dan menjadi referensi masa kini. Mereka menyatakan itu benda keramat yang disembah dan dipuja. Ada yang mengatakan itu kategori iblis yang mengancam manusia hingga disembah. Bila Datu Pangabang masih ada, mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Nah teman, itu tadi adalah Debata Hidup. Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.